Hai teman cerita, yaps, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semua, dimanapun kalian berada, dimanapun posisi kalian sedang mendengarkan podcastnya aku. So, di podcast kali ini saya akan berbicara atau bercerita tentang dewasa. Ya, kalau waktu itu kan aku pernah bahas dewasa itu sepi kan. Nah sekarang ini dewasa ini banyak banget yang aku dapat pelajarannya mengenai apapun itu. Jadi aku mau bicara berserta cerita ke kalian semua. Mudah-mudahan kalian suka dan gak boring lah mendengarkan ceritanya aku. Teman-teman, mungkin kalau kalian udah berada di fasenya seperti aku ini, yang mana kuliah udah selesai, teman juga udah mulai kerja, atau mungkin ada yang melanjutkan pendidikan lagi dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman, dewasa itu ya emang harus sepi, tapi membawa banyak banget pelajaran, mulai dari sekitar kita, terus tanggung jawab kita. Nah aku tuh udah merasa kayak gini nih. Kalian pernah gak sih denger orang yang dia buka usaha atau pengusaha lah, mungkin orang tuanya kita atau keluarganya kita yang buka bisnis. Nah mereka itu sayang banget buat ninggalin usahanya 1 hari aja. Terkadang mereka harus nyorekan hari dulu untuk biar bisa berpergian. Jadi dalam 1 hari itu dia tetap buka usahanya, tapi di waktu sore baru dia tutup, baru dia berpergian atau ada acara lainnya. Nah waktu itu aku nggak tahu kenapa nggak tutup aja di 1 hari itu. Nah terus dia bilang sayang kalau mau tutup 1 hari full, karena bisa aja di hari itu ada yang beli, terus kita nggak tahu kalau di hari itu juga rame dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ternyata aku merasakan hal yang sama seperti cerita tadi kan. Emang sayang banget kalau kita itu tuh tutup 1 hari aja, karena kita nggak tahu di hari itu apakah rame, apakah sepi. Walaupun sesepi-sepinya, setidaknya tuh pasti ada yang beli, mau itu 1, 2, atau 3. Jadi kalau buat libur, mau cuti sehari, mau atau ada acara lain, memang sayang buat ninggalin usaha atau bisnisnya untuk tutup sementara. Itu yang aku udah rasain sekarang. Aku ngerasain apa yang orang terdahulu ngerasain duluan. Itu teman-teman. Memang di umur sekian nih kan, ya pemasukan juga udah dari pribadi tanpa ada bantuan dari orang tua. Mungkin sometimes ya orang tua tetap ngasih kan ke diri kita, tapi kan kita kalau udah umur segini nih harusnya pakai uang sendiri, apa-apa pakai uang sendiri, beli apa-apa juga pakai uang sendiri. Gak kebayang guys, gimana orang tua kita itu dulu memperjuangkan kita, mencari rezeki buat hidupin anaknya, sekolahin anaknya, bahkan sampai kuliah. Itu aku gak kebayang sih perjuangan mereka. Karena aku sekarang lagi merintis banget usahanya aku, dan aku ngerasain gitu bagaimana kita nungguin tempat usaha kita di saat usahanya sepi, sedikit pembeli ya kan, dan kita harus bertahan dengan pendapatan yang gak tentu
Kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau di tempat tertentu, pasti kita bakalan tahu lah bulan ini dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1,5 atau 2 juta, 3, 4, 5 juta dan lain sebagainya. Karena itu udah menjadi patokan kalian kerja di suatu tempat. Tapi berbeda dengan seorang yang baru merintis ini, bre. Pendapatan yang gak nentu, usaha yang gak tahu berapa banyak penghasilan di bulan itu, kita gak tahu. And then jujur, di bulan kedua ini aku membuka usaha. Yaps, udah nyampe pertengahan bulan ya. Gak nentu sekali guys, dan gak nentu pendapatannya berapa. Dan itu juga menjadi faktor aku buat belajar untuk nahan diri, untuk belum berpergian, belum jalan-jalan atau quality time, pergi kemana, nonton, atau sometime beli suatu hal yang aku pengen. Itu masih aku tahan banget bro. Masih aku tahan banget, kayak mikir, wah nantilah, hari ini belum rame, bulan ini belum banyak pemasukan. Padahal aku tuh pengen ada waktu buat ngerasain kayak Sabtu Minggu deh keluar gitu, pergi apa yang aku pengen, pergi apa yang aku suka, ngelakuin hal yang ngebuat kita itu senang, bahagia. Tapi kan sekarang tuh udah beda masanya sekarang harus cari rezeki, mencari pemasukan sendiri, sampai akhirnya kita punya pendapatan. Nah, pendapatan itulah yang bisa kita gunain buat beli keperluan dan lain sebagainya. Saat ini aja aku tuh memikirkan buat makan aja harian, walaupun masih ditanggung orang tua juga, ikut orang tua buat makan juga. Tapi kan aku udah nyiapin. Kadang kalau lagi buka di kedai itu ya perlulah buat beli jajan atau beli makan di hari itu. So teman-teman, di umur dewasa ini emang banyak banget belajar. Nggak soal apa ya, ya pasti banyak lah pembelajaran. Mulai dari ekonomi, kita harus menahan diri untuk tidak sering-sering jajan, beli keperluan yang nggak dibutuhkan banget. Terus juga kita belajar untuk tanggung jawab. Terus juga kita harus banyak belajar dari orang yang lebih dulu dibanding kita. Belajar apa aja dari mereka yang bisa, seperti pengalaman mereka, cerita mereka, atau hal yang positif lain sebagainya. Terus juga apa ya, nggak tahu lagi guys. Emang kalau masa-masa kuliah tuh kan kita tuh enak ya uang jajan ada dari orang tua. Terus kita mau keluar di hari apa aja tuh bisa, karena udah ada pemberian dari orang tua. Mau jalan, mau nonton, mau makan dimanapun ya bisa di masa itu. Mau beli apa yang kita suka ya bisa, karena pasti tiap bulannya bakalan dikasih uang jajan, atau bahkan ada yang per minggu juga dikasih uang jajan dari orang tua. Tapi kan sekarang udah beda masanya, udah beda ceritanya. But okay, kita bakalan jalanin, aku bakalan jalanin, tetap positive thinking, karena aku yakin saat ini tuh Tuhan tuh pasti lagi menata jalan hambanya. Pasti udah ditentuin, ini hambaku bakalan kesini, hambaku bakalan kayak gini, udah digarisin gitu kan. Tinggal kita jalanin aja apa yang udah ditetapkan. Misal kalian nih lagi bekerja di suatu usaha, terus rasanya tuh capek dan sebagainya, pengen pindah ke tempat lain cuman belum tahu kemana. Ya udah,
jalanin aja dulu yang itu, jalanin sampai garis. Nantinya entah kapan baru kamu bisa batu loncatan ke tempat pekerjaan yang lain, yang mungkin tempatnya lebih nyaman, lebih bagus, gajinya lebih baik. Nah, di tempat sekarang tuh mungkin kamu harus banyak-banyak belajar. Mulai dari tempatnya mungkin pertemanannya kurang baik, circle-nya kurang baik, kurang nyaman, teman-temannya, bosnya dan lain sebagainya. Tapi kan di situ pasti memberikan pelajaran, guys. Pasti memberikan pelajaran. Baru nanti kalau kita udah dapet pelajarannya di tempat itu, barulah kita dinaikkan untuk bisa ke jenjang yang lain, ya kan? Jadi ya aku berpikirnya aku bakalan jalanin apa yang udah Allah tetapin. Seperti aku sekarang dikasih jalan untuk buka usaha kedai kecil di pinggir jalan. Jadi bakalan aku jalanin, karena kita nggak tahu, guys, kapan kita itu akan berada di tujuan yang kita inginkan. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita tuh pasti melangkah, bahkan boleh untuk melangkah lebih kecil atau melangkah lebih besar. Tapi karena aku itu buka kedainya pinggiran, itu kan langkahnya kecil, melangkah setiap hari harus buka, yang kita nggak tahu berapa orang yang akan datang untuk membeli. Kalau kita melakukan langkah besar juga boleh, dan itu membutuhkan modal yang besar juga, tekad yang besar juga untuk melangkah lebih besar. Tapi aku percaya langkah kecil ini itu pasti akan membuahkan hasil. Buahkan hasil satu saat, siapa tahu kedai pinggiran ini punya tempat sendiri yang ternyaman, yang banyak dikunjungi dengan kesan positif. Ya, semoga saja. Nah, gitu ya guys. Jadi di podcastku kali ini tuh mungkin sekedar curhat dan bercerita ke kalian semua. Memang kalau dibilang capek, sebenarnya capek. Bulan ini juga job fotonya aku sepi, nggak ada yang order di bulan November ini. Jadi cuma ngandalin dari usaha kedai. Dan you know what? Vespa aku mogok 2 bulan kayaknya, masih mogok, belum bener. Dia hidup cuman jalannya nggak normal. Padahal jujur aku kangen naik Vespa, kangen berkendara keliling kota bersama Vespa. Karena hal itu ya pasti terpanggil gitu loh, buat ayo dong main Vespa lagi, ayo dong naik Vespa, ayo dong keliling naik Vespa. Itu tuh rasanya tuh ada, walaupun 2 bulan loh Vespa aku tuh mogok, nggak aku naikin lagi. Tapi ada panggilan gitu, panggilan dari alam buat nyuruh aku naik Vespa lagi. Saking maybe kangen ya dengan Vespa. Jadi begitu teman-teman. Dan saya juga minta maaf ya kalau nggak ngonten tentang game lagi, karena ya ada kesibukan, harus memperjuangkan apa yang udah aku pilih, yaitu buka kedai. Jadi buat teman-teman, apapun yang udah dikasih jalannya ke kalian semua, mau kalian masih kuliah, kerja di satu tempat,
atau belum kerja tapi usaha buat ada kerjaan, jalanin, tetap positif, berprasangka baik kepada Allah ya tentunya, atau Tuhan kalian. Karena yakin aja deh, Allah tuh sesuai apa yang diprasangkakan hambanya. Kalau nggak salah pernah aku tuh dengar quotes seperti itu ya. Jadi tetap positif aja. Kalau hari ini sepi, siapa tahu besok, siapa tahu lusa, siapa tahu minggu depan, atau bahkan bulan depan. Begitupun kalian, kalau hari ini belum keterima kerja, siapa tahu besok, siapa tahu lusa, siapa tahu minggu depan keterima, atau bahkan bulan depan keterima. Tapi tetap usaha, tetap positif. You can do it, kamu bisa melakukannya. And then aku mau ngucapin ya terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mensupport saya berada di titik ini, baik yang material maupun non material, hanya berupa ucapan support, semangat buat menjalani hari-hari dan sebagainya. Gue mau ngucapin makasih, karena nggak semua orang bisa menerima ucapan seperti itu. And then thank you banget ya. Doakan teman-teman ya, aku juga mendoakan yang terbaik juga buat kalian. Semoga kita sehat, bisa berada di titik dimana yang kita harapin, baik itu dari segi apapun itu. Mudah-mudahan and then ketemu lagi di teman cerita berikutnya.